Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kantor Pengadilan Negeri Serampah yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua yang hadir di tengah-tengah kita, seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Serampah yang hadir pada hari ini yang saya ta'zimi, anak-anak kami, adik-adik kami, anak-anak yatim, anak-anak piatu yang hadir diundang oleh keluarga besar Pengadilan Negeri. Doa terbaik dari kami, mudah-mudahan hari ini kalian diundang sebagai anak-anak yatim yang disantuni, tapi nanti ketika kalian besar kami doakan kalian menjadi orang yang sukses, insyaallah. Sukses dunia dan sukses akhirat. Dan saya bangga kepada keluarga besar Pengadilan Negeri ini. Kenapa gitu? Nabi katakan, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim dalam syurga itu seperti jari telunjuk dengan jari manis, kata Rasulullah. Apa maknanya? Tidak jauh derajatnya dengan Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini dimasukkan Allah semuanya di dalam syurga. Karena kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu nanti besar anak-anak ini bakal jadi apa. Bisa jadi lebih sukses daripada kita. Karena kesuksesan kalau Allah yang sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin. Kadang-kadang orang sepele, bukan karena sukses itu bukan karena kelebihannya saja, tapi karena kekurangannya orang bisa sukses. Kalau ibu nggak percaya, kemarin bu di Binjai ada orang mukulin pohon pisang, kemudian bilang salam dari Binjai, sukses, viral, diundang ke banyak TV. Di Majalengka Pak ikut-ikutan ada orang mukul sarang lebah, kemudian dibilangnya salam dari Majalengka, viral masuk TV. Kawan saya pingin masuk TV juga, bingung mau mukulin apa. Sarang lebah udah, pohon pisang udah, saya bilang pukuli aja minikmu. Tapi chef itu masuk penjara lah pula, sampai mati di penjara. Makanya sukses ukurannya bukan harta, sukses itu ukurannya bahagia di dalam hatinya. Izin Pak, kalau kita bisa bersyukur dengan segala keadaan kita hari ini, maka kita tak akan mengeluh walaupun status kita hanya sebagai pegawai honorer. Kaya itu bukan perkara harta. Banyak orang hidupnya sederhana tapi kemana-mana senyum dia bahagia. Tapi banyak orang punya mobil mewah tiap malam tanggal 5 nggak bisa tidur. Kenapa gitu Ustaz? Mikirkan kreditnya. Gaji 3.700.000, angsuran mobil 3.500.000. Sisa tinggal 200.000. Pening kepalanya tiap hari uang belanja apa. Makanya aku nggak sombong Pak, walaupun mobilku jelek-jelek tiap malam tanggal 5 tidurku nyenyak. Jamaah nanya sama aku, apa rahasianya Ustaz? Saya bilang gampang, pindahkan aja angsurannya tanggal 20. Jadi saya tiap malam tanggal 5 tidur nyenyak, malam 20 yang saya nggak bisa tidur. Jadi luar biasa lah, mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Izin nih Pak, saya bawa kawan-kawan karena saat ini saya punya konten YouTube namanya Bang Sulay Official. Jadi yang berkenan berbagi manfaat silahkan nanti berkunjungi di YouTube Bang Sulay Official, bantu subscribe dan bagikan video-video ceramah saya kepada kawan-kawan yang lain. Tapi saya mohon izin juga seperti himbauan semalam Pak Budi, saya ceramahnya hari ini tidak bisa lama-lama. Karena guru saya bilang ceramah yang panjang itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi ceramah yang panjang itu lihatlah situasi duduknya jamaah. Kalau kaki jamaah udah ganti posisi duduk 3 kali, ya berhentilah ceramah. Karena jamaah lebih mikirkan asam uratnya daripada ceramahnya. Jadi kalau nanti udah ada yang mulai selonjor, ngusuk-ngusuk kaki, langsung kita selawatan, langsung doa pulang kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gedung baru, semangat baru, kekompakan baru, mudah-mudahan silaturahimnya lebih baik. Karena saya belajar dari sebuah ungkapan, Pak. Kata pepatah, belajarlah kalian seperti tangan. Tangan itu punya 5 jari. Tak ada satu pun jarinya yang sama. Tak ada satu pun besarnya sama, tingginya sama, tak ada. Tapi jari ini hebatnya apa? Ketika tangan hendak mengepal, ketika tangan hendak mengambil sesuatu, mereka melepaskan perbedaan, mereka bersatu untuk menjalin kekuatan. Sama. Karyawan dan karyawati pengadilan negeri jadilah seperti tangan. Kalau yang 5 ini kompak, insya Allah pengadilan negeri ini akan semakin solid dan semakin hebat. Siapa yang pertama Ustaz?
Yang pertama ini kelingking. Kelingking itu siapa Pak? Kelingking itu perempuan. Pengadilan ini hebat kalaulah pegawai yang perempuannya baik. Kalau menjalankan tugas dengan baik. Karena kadang-kadang perempuan nih bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah, ya Pak ya. Loh kok gitu Ustaz? Apalagi yang sering kita tengok lebih bagus daripada yang di rumah Pak. Karena banyak juga laki-laki gitu, nengok bini tetangga, subhanallah, nengok bini sendiri, astagfirullah, ada Pak. Tapi orang sana bukan orang sini. Cuman orang sana itu katanya kemari hari ini kan. Jadi kadang-kadang ujian perempuan itu hebat Ustaz, hebat. Apa buktinya? Qabil dan Habil anaknya Nabi Adam alaihissalam saling bunuh gara-gara apa? Memperebutkan perempuan. Hati-hati dengan ujian perempuan. Perempuan tuh hebat. Ibu-ibu yang perempuan tuh hebat. Banggalah jadi perempuan. Apa yang membuat perempuan itu hebat Ustadz? Saya kasih buktinya Bu. Pertama, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, betul? Tapi berapa banyak perempuan sanggup jadi tulang rusuk dalam berapa banyak perempuan sanggup jadi tulang punggung dalam keluarganya, betul? Perempuan yang kerja, lakinya nggak kerja. Apa bukti perempuan lagi hebat Ustadz? Perempuan kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Dan hari ini saya bisa pastikan seluruh ibu itu perempuan. Perempuan itu hebat. Ku kasih contoh lah Pak. Ini ku kasih contoh. Apa beda perempuan sama laki-laki? Tengok Pak. Perempuan, perhatikanlah Pak. Kalau pergi undangan, pergi wirid. Bapak punya istri perempuan wirid nggak Pak? Perempuan itu kalau wirid Pak, dikasih makan nasi kotak. Nasi kotak itu jarang dimakannya Pak sebelum dipastikan ada bontot bawa pulang apa enggak. Itu hebatnya perempuan. Kita tengok aja lah ini kalau nggak percaya. Jarang itu. Kenapa? Dia mikir, aku di sini enak makan nasi kotak, anakku di rumah makan apa? Itu hebatnya perempuan. Makanya Bapak jangan heran kenapa ibu-ibu ini kadang-kadang pergi kemana-mana sering bawa tas besar. Jangan heran. Bapak pikir tas besar itu untuk apa? Kadang-kadang ya untuk ngerondoin nasi kotak tadi Pak. Tapi ibu-ibu sana. Jadi yang pertama, godaan itu godaan perempuan. Maka mudah-mudahan pengadilan negeri ini perempuannya baik, silaturahimnya baik. Yang sudah berkeluarga, udahlah Pak, anggap kawan di pekerjaan itu kawan saja, baik silaturahim. Kalau yang belum nikah Ustaz, baru bolehlah kenal-kenalan, nanti nikah nggak apa-apa. Satu. Kedua Ustaz, kedua itu ada jari manis. Jari manis itu siapa Ustaz? Anak-anak muda. Karyawannya kan ada yang muda-muda. Jabatannya ada yang di bawah. Jangan cemburu kalau andai kerjaan kita Pak di luar bersih-bersihkan. Enggak terhina kita kok, terhormat. Cuman orang kan ada memang fasenya masing-masing. Ada kerjaannya masing-masing. Pak, kalau enggak ada anak muda, kalau tidak ada orang-orang muda, siapa yang menggantikan kita yang sudah tua-tua ini? Makanya ada generasi-generasi muda. Dua. Ketiga Ustadz, ada jari tengah. Bapak lihat Pak, di jari ini jari tengah paling tinggi. Siapa itu? Orang alim, orang soleh. Makanya saya kata Pak Wakil tadi, salut saya. 2 minggu sekali kita buat pengajian, salut saya. Loh kok gitu? Pengadilan negeri mikirkan pengajian, itu hebat. Makanya ada ungkapan, mohon maaf nih, tangisan para pendosa lebih Allah cintai daripada sombongnya ahli ibadah. Jadi orang nggak ngerti agama, belajar agama itu luar biasa. Selamat datang Pak. Itu luar biasa. Makanya Ustadz 2 minggu sekali ngisi pengajian di pengadilan negeri boleh. Siapapun yang ngisi insya Allah kalau niatnya baik hasilnya baik. Siapapun Ustadz itu. Loh kok gitu Ustadz? Karena dulu saya ingat pesan guru saya. Kata guru saya, Sulaiman, ya Ustadz, alangkah berdosanya seorang Ustadz itu kalau diundang ceramah minta bayaran. Itu kata guru saya. Sulaiman, alangkah berdosanya seorang Ustadz itu ceramah minta bayaran. Cuman guru saya bilang juga, lebih besar dosa panitia yang undang Ustadz nggak nyiapkan bayaran. Jadi, yuk sama-sama kita jangan hanya sehat jasmani saja, tapi sehat rohani juga. 3, 4. 4 ini telunjuk.
Pak, telunjuk nih lambang orang kaya, kalau di kantor nih lambang atasan. Apa buktinya Ustaz? Kalau atasan yang nyuruh kerjaan beres, Pak. Nah, kau bersihkan itu. Bersih, beres. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Artinya apa? Kita patuh dengan pimpinan kita, itu kewajiban kita. Ustaz, pimpinan kami tidak seakidah. Itu masalah agama. Islam itu agama yang toleran. Ketika pemimpin kita siapapun itu hormati dan patuhi. Itu yang diajarkan Islam. Jadi usah cerita-cerita pimpinan itu, wah Ustaz banyak pejabat-pejabat tinggi itu korupsi. Jangan cerita pejabat tinggi, pejabat rendah pun banyak yang korupsi kok. Cuman nggak dihadapkan korupsi uang aja ya Pak, maka nggak bisa korupsi uang Pak. Tapi korupsi waktu juga kan. Banyak. Makanya, yo ini lambang orang yang punya kedudukan, lambang orang yang punya harta. Mudah-mudahan kita saling berbagi lah Pak. Yang sudah karyawan, ya saling mendoakan, mudah-mudahan yang honor jadi pegawai negeri, ya Bu ya. Ya janganlah ngabdi honor-honor aja. Tapi Ustadz memang rezekinya nggak jadi pegawai negeri, udah syukuri aja lah. Ustadz, kalaupun nggak jadi pegawai negeri nggak apa-apa, yang penting hidup senang, yang penting hidup bahagia, itu indahnya hidup. Ya, yang mudah-mudahan hidup kita indah semuanya Bu. Yang terakhir, yang kelima, ada lambang jempol. Jempol ini apa Ustaz? Tengok Pak, ketika tangan mengepal, ada jempol yang merangkul. Apa maknanya? Kita butuh pemimpin yang bisa mengayomi kita semuanya. Dia tak pilih kasih, dia adil kepada semuanya. Dan kita yakin, kita percaya kepala kantor pengadilan negeri Serampah adalah orang yang adil, orang yang cinta kepada seluruh karyawan dan karyawatinya. Maka tak salah kita berikan, kita doakan kesehatan dan keselamatan kepada beliau. Mudah-mudahan kita doakan Allah Tuhan yang Maha Esa memberikan beliau kesehatan selalu. Bukan hanya beliau, kita semua diberikan Allah kesehatan dan keselamatan. Andai esok lusa berpisah karena jabatan, esok lusa berpisah karena pindah tugas, esok lusa berpisah karena mungkin maut yang memisahkan, tapi kenangan-kenangan baik ketika bersama masih teringat. Insya Allah. Pindah bapak tuh nangis dia. Kok nangis? Sedih aku bapak tuh pindah. Oh, kenapa kau suka sama dia? Bukan suka, tapi dia tuh baik kali. Tengok nyawa ngepel-ngepel, salamkannya 20.000. Ay Allah, paling enggak tongkos beca. Oh senang, berkah. Ini pindah bapak itu. Apa kata dia? Pindah juga dia kan. Banyak kali gayanya. Udah politnya luar biasa. Ada orang sana kan. Ya orang sana. Jadi mudah-mudahan berkah pertemuan ini, kantor yang baru, semangat yang baru, silaturahim yang erat. Bukan silaturahim yang baru, silaturahim yang semakin erat. Kalau ada yang hari ini saling bermusuhan, lunakkan hati keduanya ya Allah agar semuanya berdamai. Kalau ada hari ini yang saling tak enakan, udahlah. Nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang jangan tengok kurangnya orang. Kalau nengok kurangnya orang, nggak ada syukur, nggak ada baiknya orang di mata kita Bu. Makanya apa kata pepatah? Jadilah seperti lebah. Lebah itu selalu mencari bunga, walaupun bunga itu ada di tumpukan sampah. Jangan jadi lalat. Lalat itu selalu mencari sampah, walaupun sampah itu ada di tumpukan bunga. Apa maknanya? Jadilah lebah yang selalu melihat kebaikan orang, walaupun orang itu tak baik. Jangan jadi lalat. Lalat itu selalu mencari keburukan orang, walaupun orang itu sudah baik. Jadilah seperti lebah, berkumpulnya lebah mendatangkan madu. Madunya bisa jadi obat buat orang yang sakit. Jangan seperti lalat berkumpulnya buat penyakit. Jadi berkumpul kita beri manfaat, ya. Karena berkumpul ini tak selamanya. Tak selamanya. Oh, ada masa kita bersama, ada masanya kita berpisah. Ketika bersama indah, saling menasehati, saling mengingatkan. Tapi ada fase ketika kita berpisah, ketika fase itu datang nanti kita saling merindukan. Pindah tugas yang satu, kemana bapak itu pindah? Jauh ke Jakarta. Kemana bapak itu pindah? Jauh ke Aceh. Kemana bapak itu pindah? Ke Balikpapan Ustaz. Rupanya mati kan, Balikpapan dikubur mati. Tapi dimanapun pindahnya, percayalah kalau kita orang yang baik, kemanapun kita berada, pasti orang akan baik menilai kita. Walaupun kita tidaklah manusia yang sempurna. Yang hari ini dihormati orang, jangan sombong.
Bukan karena kita itu nggak punya aib, tapi Allah masih nutup aib kita, Pak. Jangan sombong lah. Kalau Allah menutup, membuka aib kita, selesai, nggak ada yang layak dihormati. Kalau Allah mau buka aib kita, nggak ada yang layak dihormati. Kita semua ini punya aib. Maka jangan ceritakan kejelekan orang. Cukuplah mengkaji diri sendiri agar ke depan kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi mata anak-anak itu melihat nasi kotak saja, bukan nengok saya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan